Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Ini dia selengkapnya. Cerita ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Dewi. Dewi dan suaminya dikaruniai seorang putri yang baru berusia 1 tahun. Mereka tinggal di sebuah kota, tinggal di sebuah kosan yang tidak terlalu luas. Imam, suaminya, dia bekerja sebagai kurir ekspedisi. Dia yang selalu mengantarkan paket milik orang-orang, mengantarkan paket ke sana kemari dengan tujuan yang berbeda-beda. Sudah menjadi kebiasaannya setiap harinya demi mencari nafkah untuk istri dan anaknya dan untuk bayar kos. Dia rela panasan dan kehujanan karena memang itu pekerjaannya. Imam juga terkadang harus pulang sampai malam karena dia lembur untuk tambah penghasilan. Karena kebutuhan rumah tangganya semakin banyak dan kehidupan di kota apa-apa serba mahal. Sedangkan istrinya mengurus anaknya dan melakukan pekerjaan rumah setiap harinya. Tidak lupa juga Dewi selalu mendoakan suaminya supaya diberikan kelancaran rezekinya. Dewi merupakan istri yang penurut dan soleha. Dia juga tidak neko-neko. Dewi bisa membagi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Imam selalu bekerja dengan bersemangat, tanpa lelah dan juga rajin. Sehingga suatu hari dia diangkat oleh bosnya, naik pangkat menjadi asisten. Kamu sudah rajin selama ini dan disiplin dalam bekerja. Kamu akan saya angkat menjadi asisten, kata bosnya. Alhamdulillah, beneran ini pak. Terima kasih banyak pak. Saya akan bekerja semaksimal mungkin pak, jawab Imam. Setelah pulang bekerja, Imam langsung berbicara kepada istrinya kalau dia sudah naik jabatan. Wih, aku ada kabar gembira, teriak Imam. Kabar apa? Jawab Dewi. Aku dipindah jabatan untuk menjadi asisten. Jadi aku gak perlu lagi keliling panasan dan kehujanan, ucap Imam. Alhamdulillah, aku ikut senang. Selamat ya. Semoga kamu selalu dilancarkan rezekinya, ucap Dewi. Amin, makasih ya Wi. Kamu selalu mendoakan aku, timbal Imam. Hari pertama Imam naik jabatan, dia sangat bahagia dan bersemangat. Dia pun bekerja keras dengan sepenuh hati. Hingga pada suatu saat, karir Imam semakin meningkat. Dia mendapat gaji yang lebih besar dari sebelumnya. Sekarang Imam dan Dewi sudah bisa membuat rumah sendiri. Sudah tidak ngekos di tempat itu lagi. Imam juga bisa membeli mobil untuk dia berangkat bekerja agar tidak kepanasan ataupun kehujanan. Kehidupannya sekarang sudah berubah. Sekarang mereka itu berkecukupan. Hingga suatu ketika Imam memiliki rencana. Dia pun meminta pendapat kepada Dewi, istrinya. Sepertinya aku mau resign dari kerjaan saja ya Wi, ucap Imam. Loh, kenapa emangnya? Sudah tidak nyaman kerja di situ? Kalau kamu resign, terus mau kerja apa? Jawab Dewi. Aku mau buka kantor ekspedisi sendiri saja Wi. Gimana menurutmu? Kata Imam. Buka kantor ekspedisi sendiri kan butuh modal yang cukup besar. Emangnya uang simpananmu cukup? Timbal Dewi. Insya Allah cukup Wi. Aku sudah perhitungkan dan pertimbangkan semuanya, jawab Imam. Kalau itu rencana kamu dan sudah siap semuanya, aku ya dukung kamu saja, kata Dewi. Singkat cerita, akhirnya Imam resign dari tempatnya dia bekerja. Dia berpamitan kepada bosnya dan teman kantor lainnya. Sekarang dia mulai membuka kantor ekspedisi sendiri dan mulai mencari beberapa karyawan untuk membantu mengembangkan bisnisnya itu. Singkat cerita, Imam sudah menjadi bos pemilik kantor ekspedisi yang sekarang sudah dibilang sukses, dan dia mencari karyawan wanita untuk dijadikan asistennya. Waktu libur, Imam menyempatkan untuk nongkrong di kafe.
bersama teman-temannya yang sudah lama tidak pernah bertemu. Di kafe mereka memesan secangkir kopi masing-masing, sambil berbincang-bincang dan menikmati secangkir kopi, karena sudah lama tidak pernah bertemu. Imam juga membicarakan tentang dia yang sedang mencari karyawan wanita untuk jadi asistennya. Kalian ada teman wanita nggak yang belum bekerja? Aku ada kerjaan nih buat jadi asisten, ucap Imam kepada teman-temannya. Aku ada nih, nanti aku coba tanyakan ya orangnya, jawab salah satu temannya. Oke, kalau anaknya mau, kabari langsung ya, kata Imam. Setelah asik ngobrol, tanpa sadar hari sudah mulai petang. Mereka pun bergegas untuk pulang. Mereka pulang dengan kendaraan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba hujan deras. Imam tetap melanjutkan perjalanannya karena Imam memakai mobil, jadi tidak kehujanan. Ada seorang wanita yang sedang berjalan di pinggir jalan. Dia kehujanan dan tidak memakai payung. Imam pun menghampiri perempuan tersebut dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka saling berkenalan dan berbincang-bincang sesuatu. Imam juga menawarkan pekerjaan sebagai asisten kepada wanita tersebut. Dia bernama Reni. Reni berwajah cantik dan menarik. Imam menjelaskan bagaimana kerjanya nanti. Setelah mendengar penjelasan Imam, Reni pun akhirnya tertarik dengan tawaran pekerjaan tersebut. Karena Reni juga kebetulan sekarang masih menganggur. Reni besok sudah mulai berangkat ke kantor Imam. Hujan mulai reda. Imam pun berniat untuk mengantarkan Reni ke rumahnya. Rumah kamu di mana? Aku antar pulang ya, kata Imam. Nggak usah pak, aku turun di sini saja. Takut ngerepotin, jawab Reni. Udah, nggak apa-apa. Sesekali kan diantar bos, kata Imam meringis. Akhirnya Imam mengantarkan Reni ke rumahnya. Setelah sampai, Imam berpamitan kepada Reni untuk pulang. Dewi sudah menunggu Imam dari sore karena takut ada apa-apa dengannya. Dia cemas sambil mondar-mandir ke sana kemari melihat ke depan. Tapi suaminya belum juga datang. Sudah malam begini kok Mas Imam belum pulang juga ya. Ditelepon juga tidak diangkat. Aku takut dia kenapa-napa, ucapnya sambil cemas. Beberapa menit kemudian, akhirnya Mas Imam datang juga, membuat Dewi terasa lega. Imam juga menjelaskan kenapa dia datang terlambat dan sudah membuat istrinya cemas di rumah. Dari mana saja sih Mas? Tanya Dewi. Aku minta maaf ya, sudah bikin kamu cemas. Aku tadi dari kafe kumpul sama teman lama. Tiba-tiba di jalan hujan deras dan HP-ku juga lowbat, jelas Imam. Dewi mengajak Imam untuk makan malam bersama karena Dewi sudah memasak untuk Imam yang dari tadi hingga masakan menjadi dingin. Saat makan, Imam juga menjelaskan tentang Reni yang ia temui tadi, bahwa Reni akan menjadi asistennya. Dewi pun tidak merasa keberatan dengan penjelasan tersebut, karena Dewi percaya ini tentang pekerjaan. Jadi Dewi yakin kalau suaminya tidak akan macam-macam. Tiba-tiba temannya yang ketemu di kafe itu memberi kabar pada Imam kalau teman wanitanya ternyata tidak berminat dengan tawarannya. Imam juga menjelaskan kalau dia sudah mendapat asisten baru. Keesokan harinya, Reni sudah mulai bekerja di kantor ekspedisi milik Imam. Reni juga rajin dalam bekerja. Dia juga sudah akrab dengan karyawan lain. Suatu hari, Imam mengajak Reni untuk makan siang di luar. Dan Imam mengirim pesan kepada Dewi dengan beralasan ada rapat sebentar. Reni pun tidak berani menolak ajakan bosnya. Hari-hari berlalu, mereka semakin dekat. Ternyata selama ini Imam ada rasa dengan Reni. Begitupun dengan Reni, dia juga menyukai Imam. Sepulang kerja, Imam mengajak Reni untuk bertemu di taman kota.
Imam berniat untuk menyatakan cintanya kepada Reni. Sesampainya di taman, Imam langsung menyatakan cintanya. "Ada yang mau aku omongin sama kamu," kata Imam. "Ngomongin soal apa ya, Mam?" tanya Reni. "Sebenarnya selama ini aku menyukai kamu, tapi aku baru berani menyatakannya sekarang. Kamu mau gak jadi pacar aku?" ucap Imam. "Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi kan kamu sudah punya istri dan anak," jawab Reni. "Kita rahasiakan hubungan ini. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang hubungan ini," kata Imam. Akhirnya mereka menjalin hubungan gelap tanpa ada yang tahu tentang hubungan mereka. Walaupun mereka tahu kalau hubungan gelap ini dosa. Seiring berjalannya waktu, Imam dan Reni selalu jalan bersama. Saat libur tiba, untuk menghabiskan waktu bersama, terkadang mereka nongkrong di kafe atau bahkan berbelanja di mall. Reni juga selalu dibelanjakan baju oleh Imam. Setiap bulannya, Reni selalu mendapat kiriman uang dari Imam, walaupun Reni sudah mendapat gaji darinya. Jadi sekarang Imam harus membagi uangnya untuk Dewi dan Reni. Di kantor mereka bekerja secara profesional, tidak memperlihatkan seolah mereka mempunyai hubungan. Karena kalau ada karyawan yang tahu tentang hubungan mereka akan kebongkar semuanya. Dewi sebagai seorang ibu rumah tangga, kesehariannya hanya mengurus rumah dan mengurus anaknya, dan selalu percaya dengan suaminya. Suatu ketika, Dewi berbelanja sayuran untuk dia masak nanti. Dewi belanja sambil menggendong anaknya, Dira, yang tertidur. Karena dia hanya tinggal berdua saat suaminya sedang bekerja. Jadi mau tidak mau, Dira harus Dewi bawa, karena tidak ada yang menjaganya. Seperti biasa, banyak ibu-ibu tetangga juga yang belanja sayuran. Ibu-ibu yang selalu bergosip kalau ada kabar terbaru. Ada gosip terbaru loh ibu-ibu," kata Purita. "Gosip apa lagi? Paling ujung-ujungnya palsu," jawab Bu Suci. "Iya, kayak kemarin yang gosipnya Bu RT itu ternyata palsu," ujar Bu Titin. Purita tiba-tiba mengatakan kepada Dewi kalau dia kemarin sempat melihat Imam suami Dewi berjalan berduaan di mall. "Aku kemarin lihat suamimu, Wi, di mall, jalan berduaan dengan wanita lain," kata Purita. Waktu itu katanya Purita bersama keluarganya kebetulan sedang di mall. Mendengar perkataan Purita, Dewi serasa tidak percaya. Karena Purita tukang gosip yang selalu menyebarkan berita palsu. "Nggak mungkin, Bu. Ibu salah lihat kali. Orangnya cuma mirip sama suami saya," jawab Dewi santai, karena tahu Purita penyebar berita palsu. "Beneran, Wi, aku yakin itu suamimu. Coba nanti kamu tanya saja sama suamimu," kata Purita. "Jangan begitulah, Purita. Salah lihat pasti ibu," ucap tukang sayur yang ikut membela Dewi. "Tapi bisa jadi sih, Wi. Secara kan suami kamu sekarang sudah sukses dan sudah jadi bos. Jadi ada kemungkinan dia berselingkuh," ucap Bu Titin memanasi Dewi. Mendengar ucapan ibu-ibu itu membuat Dewi tidak nyaman saat belanja. Dewi pun buru-buru menyelesaikan belanjanya, lalu buru-buru pulang. Dewi meletakkan anaknya yang tertidur itu di atas kasur, karena Dewi akan memasak. Saat memasak, Dewi selalu kepikiran perkataan Purita tadi. Hari mulai sore, suaminya pun sudah pulang. Dia pun menyambut suaminya yang baru pulang. Dewi mengajak suaminya untuk makan. Sehabis makan, Dewi menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi dan juga menyiapkan baju gantinya. Malam hari, Dewi melihat suaminya memainkan HP-nya.
sambil senyum-senyum layaknya seorang remaja yang sedang jatuh cinta. Dewi hanya memperhatikan tingkahnya yang semakin hari semakin aneh dan berubah drastis. Imam sekarang jarang ngobrol bersama Dewi dan tidak pernah mengajak anaknya untuk bermain bersama. Saat hari Minggu tiba, Imam izin pamit kepada Dewi. Katanya ada rapat mendadak dengan kantor ekspedisi lain, membuat Dewi akhirnya curiga. Karena akhir-akhir ini, kalau hari libur suaminya hampir jarang di rumah, tapi Dewi tetap mengizinkan Imam untuk pergi. Dewi pun menelpon salah satu karyawan suaminya itu. Kebetulan dia teman Dewi, dia sebagai kurir. Walaupun hari Minggu, kurir ada yang tetap berangkat, karena liburnya bergantian dengan kurir lain. Dewi menanyakan tentang Imam kepada temannya yang kurir itu. "Halo Don, maaf ganggu. Aku mau menanyakan sesuatu sama kamu," ucap Dewi. "Iya, halo Wi, nanya soal apa ya?" jawab Doni. "Gini Don, kamu hari ini berangkat apa tidak?" tanya Dewi. "Iya, ini berangkat, masih di kantor. Paling bentar lagi keliling," jawab Doni. "Mas Imam sudah berangkat belum ya Don? Soalnya tadi pamit ada rapat di kantor dengan kantor ekspedisi lain," tanya Dewi. "Mas Imam, maaf Wi, setahu saya kalau hari Minggu Mas Imam tidak pernah berangkat ke kantor. Yang berangkat di kantor hanya kurir," jawab Doni. Mendengar jawaban Doni, Dewi semakin curiga dengan Imam. Tanpa menjawab, Dewi langsung mematikan teleponnya begitu saja. Tiba-tiba dering HP-nya berbunyi. Ternyata ada panggilan masuk dari Purita. "Halo Wi, aku mau ngasih tahu kamu. Tadi aku lihat suamimu lagi dengan wanita lain di restoran. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu cek sendiri saja ke lokasi. Tadi kebetulan saya habis makan bersama keluarga di sana," ucap Purita. "Iya halo Bu. Oh gitu ya Bu. Terima kasih Bu infonya. Nanti aku coba cek sana langsung," kata Dewi. Amarah Dewi pun memuncak mendengar kabar dari Purita. Jangan-jangan memang benar yang dikatakan selama ini. Dengan buru-buru, Dewi langsung pergi dengan membawa Dira anaknya ke restoran itu. Dewi pun memesan ojek. Sesampainya di restoran, Dewi melihat dengan kepala matanya sendiri. Dan memang benar, suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Tanpa lama-lama, Dewi menuju ke tempat mereka dan melabrak mereka. Posisi restoran sangat ramai, tapi Dewi tidak memperdulikannya karena amarah Dewi yang sudah memuncak melihat semua pengkhianatan di depan mata. "Dia siapa Mas? Kamu ada hubungan apa dengannya? Kamu selingkuh di belakang aku?" tanya Dewi kesal. "Tenang dulu Wi, aku bisa jelasin. Kamu jangan marah-marah seperti itu. Malu dilihat banyak orang," kata Imam dengan santai. "Jawab saja Mas, jangan elak. Dia siapa? Kenapa kalian begitu akrab?" tanya Dewi. Semua pengunjung restoran matanya tertuju pada Dewi, Imam, dan Reni. "Sudah Wi, ayo kita bicarakan di mobil saja," jawab Imam mengajak Dewi dan Reni keluar dari restoran itu. Imam dan Dewi masuk ke dalam mobil, dan ternyata Reni juga ikut masuk ke dalam mobil mereka, membuat Dewi semakin memuncak amarahnya. "Coba sekarang jelaskan Mas semuanya kepadaku," kata Dewi. "Sudahlah Mas, cerita semuanya. Kalau kita memang sudah berpacaran," kata Reni tanpa merasa bersalah. "Iya Wi, benar yang dikatakan Reni. Kita memang sudah berpacaran," jawab Imam santai. "Kenapa kamu ngelakuin semua ini sama aku Mas? Aku salah apa? Apa kamu gak kasihan sama Dira, anak kita? Dia masih kecil. Kelakuan kamu sangat menjijikkan sekali," ucap Dewi kesal. "Sudah, terima sajalah Mbak. Salahmu sendiri gak bisa menjaga penampilanmu. Kucel dekil, gemuk begitu.
Pantas saja suamimu tertarik dengan wanita lain. Lihat dong, kamu jauh beda dengan aku. Aku masih cantik, bisa merawat diri, langsing. Jadi mana mungkin suamimu tidak tertarik denganku? Jawab Reni dengan pedenya. Mendengar ucapan wanita berhati iblis itu, membuat Dewi semakin marah dan kesal. Rasanya ingin menjambak-jambak rambut pelakor itu, tapi Dewi tetap tenang. Diam kau pelakor, jadi pelakor kok bangga sekali, murahan. Dibayar berapa sama suami saya, hingga bangga jadi perebut suami orang? Tanya Dewi kesal. Sudah, kalian jangan bertengkar. Kamu harus terima saja Dewi, aku tetap jadi istrimu, dan Reni tetap menjadi pacarku. Lagian aku selalu memberi kamu nafkah yang cukup kan? Ucap Imam dengan enteng. Aku gak mau mas, kamu itu egois, tidak memikirkan perasaan aku, dan tidak kasihan dengan Dira anak kita. Kamu mementingkan kesenangan kamu sendiri, ucap Dewi. Terus gimana? Aku tidak bisa menceraikan kamu. Aku juga sangat mencintai Reni, Wi, jawab Imam. Pokoknya kamu harus memilih salah satu, ucap Dewi. Oke Wi, nanti ya aku pikir-pikir dulu. Sudah, sana kamu turun sama Dira, pulang sendiri saja ya. Aku mau menghantarkan Reni dulu, ucap Imam. Mendengar ucapan suaminya dan mengusir Dewi serta anaknya, membuat Dewi marah sekali. Namun Dewi mengalah. Dia pun akhirnya turun dengan anaknya. Ojek pesanan Dewi pun datang. Di perjalanan Dewi hanya diam dan terus meneteskan air matanya. Sesekali dia menatap wajah anaknya dengan kasihan. Sesampainya di rumah, Dewi terus menangis tanpa henti, membuat Dewi tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Beberapa jam kemudian, suaminya pulang. Dia langsung menghampiri Dewi yang sedang menangis. Dia menenangkan Dewi seolah tidak terjadi apa-apa, dan dia tidak merasa bersalah. Sudah Wi, jangan nangis. Aku sudah ambil keputusan. Kalau aku tadi sama Reni sudah mengakhiri hubungan, ucap Imam. Yang benar mas, kamu tidak berbohong lagi kan sama aku? Tanya Dewi. Iya Wi, aku sudah jujur sama kamu. Sudah ya, kamu tenang, jangan nangis lagi, ucapan manis Imam seraya menenangkan. Syukurlah kalau begitu, jawab Dewi. Mendengar perkataan suaminya barusan, Dewi sebenarnya masih tidak percaya. Dewi hanya berpura-pura percaya saja terhadap Imam dengan apa yang dikatakan Imam. Saat Imam sudah tertidur pulas, Dewi mencoba meminjam HP Imam yang berada di sebelah samping kasurnya. Dia membuka HP Imam dan membaca pesan dari Reni. Dan ternyata memang benar dugaan Dewi. Kalau Imam dan Reni belum mengakhiri hubungan, mereka masih tetap melanjutkan hubungan itu. Bahkan malah hubungan mereka semakin romantis dan manis. Mengetahui itu, hati Dewi sangat sakit dan hancur. Rasanya seperti tersayat-sayat pisau tajam. Dengan begitu, membuat Dewi marah, kesal, benci, jijik dengan kelakuan mereka berdua, hingga membuat Dewi dendam. Keesokan harinya Dewi menyiapkan sarapan untuk suaminya. Suasana seperti biasa, soalnya tidak ada apa-apa. Dewi hanya berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah suaminya berangkat bekerja, Dewi menangis lagi sejadi-jadinya karena harus menerima kenyataan pengkhianatan dari suaminya itu. Yang Dewi tahu kalau suaminya tidak akan berbuat seperti itu, karena sebelumnya Imam selalu bersikap baik kepada Dewi dan anaknya, sehingga Dewi tidak merasa curiga sedikitpun dengan Imam. Namun ternyata selama ini Dewi salah. Dia ternyata dihianati, dibohongi. Bahkan sekarang Dewi merasa dibodohi oleh suaminya. Mengingat kenyataan ini, Dewi dendam dengan suaminya. Dia berpikir jahat, bahkan sampai berpikir untuk menyantet suaminya. Dia lalu menelpon kepada salah satu sahabatnya yang Dewi percaya, yang kebetulan temannya itu tetanggaan dengan dukun yang cukup terkenal. Halo Ndri, aku mau minta tolong sama kamu boleh? Nanti antar aku ke tempat dukun yang dekat rumahmu itu ya, pinta Dewi. Ke dukun?
Untuk apa, Wi? Kamu mau ngapain? Tanya Indri terkejut mendengar pinta Dewi. Iya, Indri, suamiku selingkuh dari aku. Selingkuhannya asisten suamiku sendiri. Aku sudah mengetahui semuanya. Aku sakit hati, Indri. Aku ingin balas dendam kepada simpanannya dan Imam. Aku ingin menyantetnya. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, ucap Dewi. Tapi apa kamu yakin, Wi? Ini menyangkut dukun loh. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Sebaiknya kamu pikir-pikir lagi saja, Wi. Gimana akibatnya nanti? Kata Indri. Karena sudah di ujung kemarahan dan dendam, Dewi sudah membulatkan tekadnya untuk menyantet simpanan suaminya. Aku sudah yakin, Indri. Sangat yakin. Ayolah besok ya antar aku ke tempat dukun itu, rayu Dewi. Oke lah, Wi, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, jawab Indri. Pagi hari Dewi seperti biasa melayani Imam dengan sepenuh hati, menyiapkan baju kerjanya dan menyiapkan sarapan untuknya. Saat Imam akan berangkat bekerja, Dewi meminta izin kepada Imam dengan alasan kalau pagi ini dia mau main ke rumah Indri. Dewi juga bilang kalau nanti Tira anaknya akan dititipkan di rumah ibunya Dewi. Memangnya ada acara apa sih, Wi? Kok sampai Tira harus dititipkan di rumah ibu? Tanya Imam. Iya, acara reuni dengan teman lama, Mas. Kan udah lama tidak bertemu, jawab Dewi. Kan bisa dibawa Tiranya sambil memperkenalkan ke teman-teman kamu, kata Imam. Susah lah, Mas, nanti kan ribet tidak bisa bebas, jawab Dewi beralasan. Ya sudah, terserah kamu sajalah. Aku berangkat dulu, ucap Imam. Dewi tidak membawa Tira karena dia mau pergi ke dukun. Jadi tidak mungkin kalau Dewi membawa anak kecil seperti Tira. Takutnya ada apa-apa. Singkat cerita, Dewi sampai di rumah Indri dan langsung mengajak Indri untuk pergi ke tempat dukun itu. Sesampainya di tempat dukun tersebut, ternyata sudah ada beberapa orang yang mengantri untuk giliran dipanggil. Indri mengingatkan kembali kepada Dewi tentang niatnya itu. Apa kamu sudah benar-benar yakin dengan ini? Sebaiknya kita pulang saja yuk, tanya Indri. Sudah, Indri, aku sudah yakin. Kamu ikuti aku saja, jawab Dewi. Setelah menunggu selama 1 jam, akhirnya Dewi dan Indri dipanggil untuk masuk. Apa keperluan kalian? Tanya Mbah Dukun. Gini, Mbah, saya sakit hati dan dendam kepada suami saya karena saya diselingkuhi. Saya ingin menyantet simpanan suami dan suami saya, ujar Dewi. Kamu sudah tahu maharnya berapa? Kata Mbah Dukun. Belum, Mbah. Berapa ya kira-kira? Tanya Dewi. 1 nyawa seseorang dibayar 27 juta, kata Mbah Dukun. Baik, Mbah, saya sudah membawakan maharnya. Ini, Mbah, maharnya 27 juta, ucap Dewi sambil menyetorkan uang itu kepada Mbah Dukun. Uang yang dibawa itu adalah uang tabungan Dewi selama ini. Dewi terpaksa membongkarnya demi terbalaskan rasa sakit dan dendamnya itu. Kalau begitu, syaratnya adalah foto target yang akan disantet, ucap Mbah Dukun. Iya ini, Mbah, saya sudah bawa foto simpanan suami saya dan suami saya, ucap Dewi. Setelah menerima foto tersebut, lalu Mbah Dukun membacakan mantranya dan foto simpanan suaminya dan Imam diikat dengan boneka pocong, lalu ditusuk-tusuk dengan jarum beberapa kali. Melihat ritual yang dilakukan Mbah Dukun itu membuat Indri dan Dewi merinding. Selesai melakukan ritual, Mbah Dukun memberikan foto simpanan suaminya dan Imam kepada Dewi. Mbah Dukun menyuruh fotonya untuk dikubur di belakang rumah. Akhirnya Dewi dan Indri pun pulang. Dewi mengantarkan Indri ke rumahnya terlebih dahulu. Dewi benar-benar sudah tidak sabar melihat reaksi simpanan suaminya nanti. Apakah santetnya mempan? Sesampainya di rumah,
Dewi langsung mengumpulkan foto simpanan suaminya dan imam itu yang sudah dicampi-campi di belakang rumah. Selesai mengumpulkan foto, Dewi menjemput Dira yang ada di rumah ibunya itu. Suaminya sudah pulang, tapi Dewi tidak melihat ada reaksi apa-apa dari suaminya. Imam masih terlihat biasa-biasa saja. Namun tiba-tiba waktu malam hari datang, tubuh imam mendadak sangat panas. Badannya kejang-kejang dan imam juga merintih kesakitan. Melihat kondisi imam, Dewi tersenyum dengan bibir tersungging. Merasa puas melihat penderitaan suaminya, sesekali imam meminta tolong kepada Dewi. "Dewi, tolong aku, sakit!" teriak imam. Dewi pun menghampiri imam dan bersikap acuh terhadap imam karena Dewi sudah muak dengannya. "Ada apa teriak-teriak, berisik?" kata Dewi ketus. "Tolong bawa aku ke rumah sakit, Wi. Aku kesakitan. Dadaku serasa ditusuk-tusuk jarum," pinta imam. "Untuk apa ke rumah sakit? Tidak usah, paling juga sebentar lagi kau akan mati," kata Dewi kejam. "Maksud kamu apa, Wi, ngomong seperti itu?" tanya imam. "Sudahlah mas, terima saja. Sekarang aku puas. Sudah melihat kau menderita kesakitan. Itu tidak sebanding dengan rasa sakitku selama ini yang kau tuakan," jawab Dewi. "Aku minta maaf, Wi. Aku salah. Aku mohon bawa aku ke rumah sakit," pinta imam. "Percuma mas, dokter tidak akan tahu kamu sakit apa karena kamu sudah aku santet," jawab Dewi merasa puas. Tubuh imam yang semakin kesakitan dan matanya yang melotot karena merasa seperti lehernya dicekik sangat kencang. Hingga suami Dewi sudah memuntahkan darah. Tapi anehnya yang keluar dari mulutnya adalah darah yang bercampur cacing. Walaupun kejam, Dewi masih saja membersihkannya. Melihat reaksi santet terhadap suaminya, Dewi percaya bahwa santet itu nyata dan tragis. Tiba-tiba kondisi imam lemas tak berdaya. Dia juga mengatakan sesuatu kepada Dewi. Imam tertidur dan tiba-tiba dia bermimpi didatangi sosok kakek tua. Dalam mimpinya, imam mendapatkan hidayah dari sosok kakek tua tersebut. Kakek tua itu mengatakan kepada imam, "Segeralah kamu bertobat dan meminta maaf kepada istrimu, karena kalau tidak, usahamu akan bangkrut dan kamu akan mati," ucap kakek tua itu. Setelah tersadar, imam langsung meminta maaf kepada Dewi. "Wi, tolongin maafin aku. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal itu kepadaku," ucap imam. "Enak saja kamu ngomong. Emangnya aku menyangka kalau kamu itu selingkuh? Katanya sudah putus, tetapi masih berlanjut hubungan kalian. Aku sakit hati mas, sakit sekali dihianati seperti ini," ucap Dewi. "Aku mohon Wi, hentikan santet ini. Aku mohon, tolong, maafin aku juga. Aku janji sama kamu, kali ini aku akan setia sama kamu sampai kapanpun, dan aku akan meninggalkan Reni. Aku mau kita memperbaiki semuanya ya Wi. Tolong Wi," pinta imam. Karena Dewi luluh dengan perkataan suaminya itu, Dewi akhirnya akan mencabut santet itu dan akan mencoba memaafkan imam serta memperbaiki rumah tangganya kembali. Tapi ada syaratnya. "Apakah kamu sanggup untuk melakukan itu?" tanya Dewi. "Apa syaratnya Wi? Aku akan melakukan apapun Wi," jawab imam. "Syaratnya rumah ini harus atas namaku. Kantor kamu harus atas nama Dira. Kamu juga harus memecat asisten kamu itu, si Reni. Kalau sampai kamu ketahuan masih berhubungan dengan Reni, tahu sendiri akibatnya. Kamu juga harus bertobat.
Aku juga akan bertobat dan mencoba untuk lebih baik lagi, ucap Dewi. Mendengar syarat dari Dewi, Imam pun bersedia menerima persyaratan tersebut. Baik Wi, akan kuturuti semua syarat kamu itu, jawab Imam. Akhirnya Dewi pergi menemui dukun itu untuk mencabut santet yang ada di dalam diri Imam. Sedangkan santet dalam diri simpanannya itu masih terus berlanjut. Tetapi Imam tidak mengetahui itu, kalau Reni juga disantet sama Dewi. Setelah dilakukan pencabutan santet tersebut, sekarang Imam sudah sehat lagi seperti semula. Kini Imam sudah tidak menjalin hubungan dengan Reni. Imam juga sudah memecat Reni dari kantornya itu. Sedangkan Dewi mendapatkan kabar dari teman Reni yang juga teman Dewi. Katanya dia sakit-sakitan. Dia dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Dewi dan suaminya menjenguk Reni ke rumah sakit karena kasihan. Badan Reni kurus secara tiba-tiba, tidak selangsing dulu lagi. Wajahnya juga bernanah, matanya melotot. Terkadang Reni juga merintih kesakitan. Sakit, rintih Reni. Lidah Reni dijulurkan maju ke depan seperti anjing yang menggonggong. Karena lidahnya seperti dibakar sehingga membuat dia kepanasan. Perutnya tiba-tiba membuncit seakan mau meledak. Dewi dan Imam yang melihat penderitaan Reni merasa kasihan. Tapi di sisi lain, Dewi sudah merasa puas karena dendamnya sudah terbalaskan. Reni terus-menerus berteriak kesakitan dan meminta pertolongan. Namun kata dokter, Reni tidak menderita sakit apa-apa. Hasil ronsen pun tidak terdeteksi sakitnya apa. Kemudian Reni batuk parah hingga muntah darah. Anehnya darah yang dimutahkan itu disertai dengan banyak jarum. Dokter pun membersihkan jarum-jarum tersebut. Tak lama kemudian Reni kejang-kejang hebat hingga nafasnya terasa sesak. Dan akhirnya Reni mengembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang tragis dan mengerikan. Kehidupan mereka pun kembali seperti dulu lagi. Keluarga yang harmonis, rukun, dan mereka juga sudah bertobat untuk menjadi lebih baik lagi. Memang benar kata pepatah, wanita akan diuji ketika laki-laki tak mempunyai apa-apa, sedangkan laki-laki diuji saat sudah sukses atau memiliki segalanya.